Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, mantan Rektor Unila menjalani sidang vonis hari ini. Karomani hanya meminta doa. Jelang sidang vonis, mantan Rektor Universitas Lampung Karomani berharap majelis hakim memberikan putusan terbaik. Karomani mengaku dirinya hanya berserah dan mengikuti garis takdir Tuhan terkait putusan yang akan dibacakan oleh hakim. Terhadap perkara yang sedang ia jalani ini, seperti yang kita ketahui, Pengadilan Negeri Tanjung Karang diagendakan menggelar sidang putusan terhadap 3 terdakwa kasus perkara suap PMP Unila tahun 2022 pada Kamis 25 Mei 2023. Adapun 3 terdakwa yang dimaksud yakni mantan Rektor Unila Karomani, mantan Warek 1 Unila Heriandi, dan ex-Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Dari pantauan Tribun Lampung, ketiga terdakwa tiba di Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini sekitar pukul jam 9 pagi. Ketiganya turun dari mobil Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan pengawalan sejumlah petugas kepolisian bersenjata lengkap. Ketiganya terdakwa terlihat menggunakan rompi kuning KPK dengan tangan terborgol. Selanjutnya ketiga mantan pejabat Unila ini kemudian digiring menuju ruang tahanan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebelum menjalani sidang putusan. Menjelang menjalani sidang vonis, Karomani menyampaikan harapannya. Seperti yang kita ketahui, mantan Rektor Unila Karomani ini dituntut 12 tahun penjara atas perkara dugaan suap PMB Unila. Sementara terdakwa Heriandi dan Muhammad Basri masing-masing dituntut 5 tahun penjara. Kata-kata yang ingin kita sampaikan, Prof. Ya, kita berserah diri pada Allah ya. Mohon doa, mudah-mudahan yang terbaik. Siap. Ya. Ada harapannya sendiri, Prof. Ya, kalau harapan ya ada lah, Pak. Ya, kita yang terbaik lah. Mudah-mudahan. Amin, Prof. Siap, amin, Prof. Mana ya? Ya kita serahkan pada inilah PH lah. Waktu seminggu nih, Ya, ada yang mau pikir-pikir dulu lah. Bang, banding gimana mau? Soal uang terganti Bang 150 Bang, apa rencana kita bayar juga? Ya dibayar lah. Kemarin uangnya saya ini disumbangkan untuk itu juga. Tepatnya Bang. Iya, insya Allah. Yang lainnya Pak, tadi kan disebutkan durasi RUPL kan berarti terima. Asep Supal dan ya nanti KPK saya minta ya ditindaklanjuti lah sesuai permintaan Pak Karomani juga kan. Mana? Sedikit, Prof. Apa kata kita, Prof, mendengar putusan ini, Prof? Keputusan ini kan Cuma dikurangi bulan. Gimana gitu? Ya kita jalani saja lah ya, udah takdir dari yang Udah sesuai keinginan kita Ada belum rencana sih, banding Prof? nggak, Prof? lagi pikir-pikir dulu lah. Jadi sesuai keinginan apa menurut Pak? Ya diskusi dulu lah sama PH ya. Oke, siap makasih. Kan kasih waktu berapa hari nih, Prof, untuk ini, Prof? Seminggu, Prof ya? Oke, Prof. Sehat-sehat, Prof. Berita selanjutnya, Disdikbud Mesuji Lampung mendapatkan dana sebesar 11 miliar untuk infrastruktur sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Lampung terima dana alokasi khusus sebesar 11 miliar. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Mesuji Lampung. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Disdikbud Kabupaten Mesuji Andi S. Nugra pada Kamis 25 Mei 2023. Kucuran dana tersebut nantinya akan disalurkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah lewat pembangunan fisik maupun non-fisik. Misalnya saja di SMP Negeri Sayap 11 Sri Tanjung bakal ada dibangun kantor baru. Besaran dana yang dikucurkan untuk SMP Negeri Satap 11 Sri Tanjung sendiri ini sebesar 1,62 miliar. Selain itu, adapun DAU yang diberikan juga untuk SD Negeri 114 Mesuji Timur ini sebesar 3,2 miliar.
SMP Negeri 2 Mesuji sebanyak 2,8 miliar, SD Negeri 21 Tanjung Raya sebesar 3,6 miliar. Sebelumnya saat menggelar rapat koordinasi atau rakor dengan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kecamatan Waiserdang pada Rabu 25 Mei 2023 kemarin, Kepala Disdikbud Kabupaten Mesuji Andi Nugraha banyak menerima masukan dan keresahan dari Kepsek maupun pengawas sekolah. Dari permasalahan yang disampaikan, Andi menyebutkan banyak persoalan yang harus diselesaikan. Adapun mengakui pembangunan infrastruktur menjadi PR besar yang harus ditangani. Namun untuk menanganinya juga banyak hambatan yang harus dilalui. Misalnya saja mengenai anggaran yang diterima Disdikbud Mesuji untuk membangun fasilitas infrastruktur sekolah Kabupaten Mesuji yang dinilai belum cukup. Selain itu, dengan digelarnya kegiatan rakor ini dapat tercipta sinergis yang baik antara Kepsek dan juga pengawas sekolah dengan Disdikbud Mesuji. Intinya pada rakor ini saya mengharapkan ada saling keterikatan antara kami dinas dan kepala sekolah pengawas di bawah. Artinya jangan sampai mereka merasa nggak ada dinas di bawah, artinya nggak hadir di sekolah ataupun di pengawas. Nah, apa yang sebenarnya banyak dikeluhkan sama pihak sekolah? Bisa kita tadi lihat sendiri, kalau keluhan banyak di infrastruktur, terutamanya ada beberapa juga di masalah tamsil, ada beberapa. Coba kita semua nanti kita akomodir dan itu menjadi PR kita. Sebenarnya infrastruktur menjadi hal yang memang sudah menjadi permasalahan kita terkait masalah ini. Berita selanjutnya, Bandar Lampung memberangkatkan 1.361 calon jamaah haji terbanyak dari Waihalim. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melepas ratusan calon jamaah haji asal Bandar Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung pada Kamis 25 Mei 2023. Ia juga mendoakan calon haji asal Bandar Lampung bisa kembali dengan selamat. Dan tak hanya itu, Eva juga meminta jemaah yang muda agar menjaga jemaah yang lebih tua. Kepala Kemenak Bandar Lampung Makmur mengatakan, calon haji ini asal Bandar Lampung yang berangkat tahun ini berjumlah 1.361 orang. Namun ia menegaskan jumlah tersebut bisa saja bertambah atau berkurang. Makmur menyebut keberangkatan kloter pertama jemaah haji Bandar Lampung akan dilaksanakan pada 27 Mei mendatang. Ia mengungkapkan calon jemaah haji akan masuk asrama haji Raja Basa pada 27 Mei pukul 8 pagi. Kemudian pada 24, calon jemaah haji akan berangkat dari asrama haji menuju Bandara Raden Intan II, Bandar Lampung. Selanjutnya pada pukul 5 pagi, calon jemaah haji akan berangkat dari Jakarta menuju Madinah. Makmur mengungkapkan pada tahun ini jumlah jemaah haji Bandar Lampung terbanyak berasal dari Waihalim. Alhamdulillah hari ini Kota Bandar Lampung pelepasan jemaah haji yang jumlahnya kurang lebih 1.380 ya Pak? 1.361. 1.361, ada penambahan berapa puluh dari Kota Bandar Lampung. Dan harapan kita warga Bandar Lampung yang berangkat dan pergi semuanya sehat dan menjalankan ibadah hajinya semua di rukun. Semuanya ibadah-ibadahnya mereka mengikuti dengan baik dan juga ikut mengikuti arahan dari petugas-petugas yang ada di Kota Bandar Lampung. Apalagi ini banyak sekali yang sepuh ya dari Kota Bandar Lampung, dan harapan kita semua jemaah yang ada di Kota Bandar Lampung maupun di kabupaten kota seluruh Lampung ini semuanya diberikan kemudahan kelancaran. Berita selanjutnya, jalan menuju 4 kantor di OPD pemerintah Kabupaten Lampung Utara rusak parah. Sejumlah warga keluhkan jalan di komplek perkantoran Pemkab Lampung Utara yang rusak parah. Jalan rusak itu menghubungkan 4 dinas di lingkup Pemkab Lampung Utara Lampung. Selain bergelombang, kondisi jalan yang menghubungkan 4 kantor dinas lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara itu juga berlubang saat musim penghujan selalu banjir. Bella mengaku saat melintas dirinya selalu harus ekstra hati-hati jika tak ingin terjatuh. Seorang ASN ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga mengungkapkan keluhannya yang sama. Berdasarkan dari Tribun Lampung,
Kondisi jalan yang menghubungkan 4 dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara itu kondisinya memprihatinkan. Satu mobil sedang hendak melintas terlihat ekstra hati-hati memilih jalur agar tak terpelosok ke lubang. Warga pun berharap Pemkab Lampung Utara dapat memberikan perhatian pada akses jalan yang rusak tersebut. Apalagi akses jalan tersebut berada di lingkungan kantor Pemkab Lampung Utara. Menanggapi keluhan warga ini, Kepala Dinas PU Lampung Utara Kadansyah mengatakan kerusakan jalan ini akibat tergerus air. Menurutnya sebelum diperbaiki perlu dilakukan juga peninggian badan jalan. Kadansyah menyebutkan jika kondisi jalan yang menghubungkan 4 kantor dinas itu sudah masuk dalam program perbaikan yang direncanakan oleh Dinas PU Lampung Utara. Karena ada 4 dinas di sini. Ini memang sudah sangat memprihatinkan, tapi kita upayakan insya Allah di perubahan ini bisa kita tindak lanjuti untuk diperbaikan. Perkiraan Pak Kadis untuk anggaran yang diperlukan? Perkiraan sekitar 5-600 perkiraan, 5-600 juta. Tahun ini ada berapa ruas jalan yang jadi prioritas, Kadis? Belum kita tetapkan. Ini kita sudah beberapa hari ini turun ke lapangan terus untuk mengecek daripada kondisi jalan. Setelah itu kita akan menurunkan konsultan untuk menghitung volume yang harus diperbaiki, volume jalan yang harus diperbaiki. Kemudian kita lihat juga waktunya, ketepatan waktunya. Kalau seperti jembatan ini kan makan waktu panjang, jadi nggak mungkin kita laksanakan di perubahan. Yang pas. 2 kali tender perbaikan jalan di Kota Gajah, Lampung Tengah tak pernah serius. Kecamatan Kota Gajah adalah salah satu wilayah di Lampung Tengah yang jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Lampung. Padahal tahun 2022, Pemprov Lampung ini melakukan 2 kali tender untuk melakukan perbaikan di ruas jalan tersebut. Namun dilihat dari kondisi jalan yang buruk, miliaran anggaran APBD tahun 2022 yang dikantongi pemenang tender tersebut seakan hilang tanpa jejak. Kemudian menyisakan jalan yang kondisinya kian hari malah makin memburuk. Berdasarkan peta status ruas jalan Provinsi Lampung, ruas jalan Kota Gajah Metro ini dikategorikan sebagai jalan yang strategis provinsi atau JSP dengan panjang 14.222 km. Sebelum Lampung Tengah dikunjungi Presiden Jokowi, ini mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah upaya perbaikan jalan dengan mengadakan 2 kali tender, yakni pada 19 Mei 2022 dengan nilai 5 miliar yang dimenangkan oleh CV Bagas Adi Perkasa dengan alamat Jalan Imam Bonjol Gang Salah. Kemudian tender kembali dibuka pada 18 Oktober 2022 dengan nilai 3 miliar yang dimenangkan oleh CV Batin Alam dengan alamat Jalan Lintas Barat Pekon Raja Basa, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. Dari kedua tender senilai 8 miliar ini, APBD 2022 untuk perbaikan jalan sepanjang 14.222 km tentunya kualitas jalan yang baik sudah menjadi jaminan. Namun perbaikan jalan secara fisik hanya terdapat di sejumlah ruas saja. Di antaranya adalah ruas jalan Kampung Narjuljo hingga perbatasan Metro dengan pengajaran jalan mulai Agustus dan tak selesai tahun 2022. Selebihnya masyarakat mengaku Kampung Toto Katon Punggur hingga Kecamatan Kota Gajah tidak ada perbaikan jalan yang serius, melainkan hanya pelambalan jalan yang kini kondisinya sudah kembali rusak bahkan semakin parah. Wahyu, seorang warga Kampung Toto Katon, Kecamatan Punggur mengaku jalan provinsi yang ada di depan rumahnya tak tersentuh perbaikan. Ya, termasuk apa ya? Pengen ada perbaikan nggak Pak ke depannya? Ya ada loh Mas. Ya, misalnya kalau misalnya mau kepengen ke pasar, ke Punggur atau ke Kota Gajah kan kalau baik kan kita agak mendingan agak cepat gitu naik motor juga. Kalau misalkan hujan, efeknya apa Pak, dampaknya Pak? Ya? Kalau misalkan terkena hujan, dampaknya apa Pak? Kena hujan? Iya.
Ya waktu itu ya memang apa aspal baru di ini ya memang bagus kena air hujan itu. Tapi kan musuhnya cuman ini kalau panas. Mungkin apa kebanyakan aspalnya apa kurang batunya itu nggak tahu. Nah, terus? Cuman waktu panas itu misalnya ada puso lewat itu yang sebagian itu saya ya namanya puso kan muatan berat ya melengket di ban pernah saya lihat. Jadi terkelupas ya Pak ya? Iya. Berita selanjutnya ada promo beli 2 gratis 2 minuman Rejuve Mall Bumi Kedaton. Rejuve Mall Bumi Kedaton menghadirkan payday promo yang berlaku pada tanggal 25 sampai dengan 31 Mei. Marketing Communication dan juga PR Rejuve Devina Lolita mengatakan promonya ini adalah beli 2 gratis 2 yang hanya bisa didapatkan jika transaksi dengan menggunakan kartu kredit BRI. Di promo ini setiap pembelian 2 minuman berukuran 250 ml di kategori apa saja akan mendapatkan 2 gratis minuman 250 ml ukuran mili. Rejuve adalah gerai minuman jus buah dan sayuran yang sehat dan fresh dengan ukuran yang tersedia dari 250 sampai dengan 350 ml. Rejuve ini menggunakan teknologi cool fresh dan HPP high pressure processing. Teknologi HPP ini bisa menonaktifkan mikroorganisme pada jus sehingga lebih awet. Sementara untuk cooling fresh adalah teknologi yang tidak menghasilkan panas dan oksidasi sehingga tak akan mengubah kualitas buah dan sayur organisme. Rejuve Mall Bumi Kedaton ada di lantai Ground Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung. Gerai ini membuka setiap hari dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Apa ini Mbak? Oh ini kita lagi ada promo beli 2 gratis 2. Oke. Nah ini gimana sih Mbak untuk bisa dapetin promo ini Mbak? Itu khusus pengguna kartu kredit BRI ya. Kita beli 2 gratis 2. Oh, jadi hanya untuk pengguna kartu kredit BRI yang bisa mendapatkan promo ini. Nah, Mbak, ini jenis minuman apa sih Mbak yang bisa mendapatkan promo beli 2 gratis 2 ini? Untuk pembeliannya kita all varian yang 250 ml. Nah, yang free-nya kecuali yang signature line ya. Oh, yang free-nya itu 250 ml kecuali yang signature line. Iya, oke, jadi kalau nggak. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.